bahwasanya Islam itu Islam yang progresif dan revolusioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kawan-kawan dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jiwa maupun raga maupun pikiran. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya kemudian untuk menceritakan buku-buku yang kemudian ditulis oleh Mun'im Siri yang berjudul Tradisi Intelektual Islam dalam diskursus rekonfigurasi sumber otoritas agama. Jadi Mun'im Siri ini merupakan lulusan Chicago dalam diskursus penyelesaian PhD-nya dalam bidang studi Islam. Itu pada tahun 2012 yang lalu, ya sekitar 10 tahun yang lalu. Beliau salah satu santri pondok pesantren TMI Al-Amin di Madura. Kemudian beliau menempuh S1 dan S2-nya di International Islamic University khusus hukum Islam. Dan juga beliau juga melanjutkan S2-nya lagi bidang sejarah pemikiran Islam di University of California Los Angeles. Jadi ada beberapa buku yang kemudian beliau sudah tulis. Ini buku yang kemudian telah terbit di tahun 15. Ada beberapa buku yang lain. Pada tahun yang sama juga 2015 beliau menulis, diterbitkan di Mizan, yaitu Kontroversi Islam Awal. Ada kemudian diterbitkan di Oxford University, medianya kampus Oxford University, itu 2014 dengan judul bukunya Scriptural Polemic Discourses the Al-Quran and Other Religions. Kalau kemudian kita lihat ke belakang ada 2013 dicetak di Gramedia, yaitu Polemik Kitab Suci. Kalau kita lihat 2007 ada Membendung Militansi Agama dicetak di Erlangga. Ada 2003 di Gugus Press, Dilema Islam, Dilema Demokrasi, dan ada 1995 itu Sejarah Fikih Islam, sebuah pengantar, Risalah Gusti. Jadi buku ini yang dicetak di Madani, Malang. Beliau ini Mun'im Siri ini kemudian menulis buku ini, buku Tradisi Intelektual Islam, bagian daripada rekonfigurasi sumber otoritas agama ini, kawan-kawan, merupakan apa? Merupakan hasil pergumulan daripada Mun'im Siri sendiri. Dengan apa? Dengan tradisi intelektual Islam dalam cakupan periode yang panjang. Jadi buku ini ditulis ketika beliau S2 di Los Angeles, kampus Universitas of California. Jadi beliau menulis ini dan bertepatan di kampus Los Angeles. Jadi beliau Mun'im Siri menemukan alat ketika dia kuliah di Los Angeles ini. Beliau baru menemukan alat untuk membaca ulang berbagai disiplin keilmuannya yang kemudian Mun'im Siri pelajari selama ini. Jadi Mun'im Siri menggeluti sejarah intelektual Islam atau tradisi intelektual Islam sudah dari mondok di TMI tadi, kawan-kawan. Jadi yang selama ini beliau mondok, kemudian S1, S2-nya di bidang hukum di International Islamic University, itu beliau belum menemukan alat. Namun ketika beliau di California, Universitas California, beliau menemukan satu alat untuk membaca ulang keilmuannya. Jadi alat ini yang kemudian penting. Jadi ketika di California itu beliau terkesan istilahnya atau bahasanya membaca langsung, membaca buku
Islam karya Fajur Rahman, salah satu intelektual Islam, salah satu intelektual kelahiran Pakistan, yang pikiran-pikirannya ya cukup berpengaruh pada sejumlah cendekiawan, sejumlah intelektual muslim yang ada di Indonesia. Jadi buku yang kemudian ditawarkan oleh Fajur Rahman itu, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1966, itu menarik sekali kalau kawan-kawan. Mungkin sudah ada yang diterjemahkan dalam Indonesia, Fajur Rahman Islam. Ya, bicara tentang Nabi, wahyu, Al-Quran, dan juga perkembangan tradisi atau sejarah intelektual Islam. Jadi nama daripada konfigurasi yang mau dibawa oleh Munim Siri dalam selaku penulis dalam buku ini tidak terlepas daripada gagasan besar daripada Fajur Rahman. Apa maksud dari konfigurasi Munim Siri ini adalah ketika melihat sosok Fajur Rahman ini mampu merangkai, kemampuan merangkai dalam perihal sejarah dan perkembangan tradisi Islam itu menjadi sesuatu yang koheren bahasanya. Dengan apa? Dengan memperlihatkan aspek-aspek historis dan aspek-aspek sosiologis, sehingga apa? Sehingga mampu menjadi satu formula yang bisa kita saksikan sekarang. Sehingga nama konfigurasi itu bagian daripada kemampuan untuk merangkai tadi itu. Sebagaimana Fajur Rahman tadi, salah satu diskursus merangkainya itu, kemampuan merangkainya itu yang kemudian menjadi salah satu daya tarik Munim Siri, itu penulis, untuk menulis bukunya ini yang berjudul Tradisi Intelektual Islam, Diskursus Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, buku ini di pegangan tangan saya ini merupakan satu upaya untuk merekonfigurasi tradisi intelektual Islam. Sebagaimana tadi saya sebutkan, buku ini ditulis ketika beliau kuliah di Los Angeles tadi, California. Jadi buku ini kemudian membaca ulang kekayaan-kekayaan yang ada dalam khazanah intelektual Islam, yang mana sebenarnya realitanya itu cukup gencar kemudian dilakukan oleh sejumlah cendekiawan muslim dalam beberapa dekade terakhir. Mungkin karena beberapa faktor, misal situasi sosial politik yang mendera dunia Islam termasuk Indonesia, sehingga menyebabkan gairah intelektual kaum muslim saat ini tampak meredup. Jadi buku ini ada sekitar 228 halaman, dari pendahuluan sampai tentang penulis seperti apa, ditambah dengan pengantar penulis dan sampai kepada daftar isi, ya kurang lebih sekitar 234 halaman. Ya tidak tebal amat ya kawan-kawannya, ada ya sekitar begini. Itu dari sudut pandang kawan-kawan bilang tebal, tipis sekali, tebal sekali, itu dari sudut pandang kawan-kawan. Ya sekitar gini, ada sekitar, ya anggap saja 234 halaman. Asumsi tebalan tipis itu tergantung kawan-kawan. Jadi buku ini setidaknya itu mendekonstruksi kembali pemahaman keagamaan yang kemudian yang hadir atau telah diperkenalkan oleh kalangan-kalangan ulama ortodoks. Apa ortodoks? Ya istilah kolot, berpandangan kuno tadi. Sembari apa kawan-kawan? Sembari mengapresiasi upaya-upaya generasi yang serius, generasi baru khususnya, dalam menata ulang atau tadi bahasa Munim Siri, merekonfigurasi berbagai elemen penting dalam tradisi intelektual muslim, intelektual Islam. Jadi
Munim Siri sendiri mengapresiasi generasi baru Muslim yang kemudian mengkritik habis pemahaman keagamaan yang terkesan ortodoks tadi, yang dulunya dianggap tabu, kemudian kini dianggap bisa diperbincangkan kembali, kawan-kawan. Jadi setidaknya buku ini, kawan-kawan, akan membagi 3 bagian. Jadi bagian pertama itu akan sedikit mendiskusikan perihal isu-isu integritas teks Al-Quran, yang kalau dalam buku ini meminjam bahasa Muhammad Arkon dengan istilah korpus tertutup resmi, di mana sejak hadirnya mushaf atau ketika dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan, ketika mempertanyakan mushaf atau teks Utsmani resmi tadi, yang mana Muhammad Arkon, bahasa yang dipakai dalam buku ini meminjam istilah Arkon sebagai korpus tertutup resmi, di mana bagi Arkon itu ketika kita memperbincangkan mushaf atau teks khususnya Utsmani resmi, maka sesungguhnya kita ingin membincangkan tentang Al-Quran sebagaimana yang dibaca pada zaman Nabi, melainkan melainkan korpus teks resmi yang tertutup. Bukan kita membaca Quran dalam zamannya Nabi, tetapi kita membaca mushaf teks Utsman yang resmi. Kenapa? Karena bagi Muhammad Arkon ini adalah satu korpus tertutup resmi, teks resmi yang tertutup. Jadi di samping mengeksplorasi tunggalan pandangan Barat tentang sejarah asal-usul teks Al-Quran, tema yang dinyatakan juga tertutup di kalangan sarjana Muslim. Padahal, kawan-kawan, dalam buku ini para sahabat terdahulu itu sesungguhnya masih mempersoalkan ketika mendiskusikan beberapa pembacaan terobosan yang kemudian diperkenalkan oleh beberapa pemikir Muslim progresif, seperti ada Abu Zaid, Muhammad Sahrul, Fajrul Rahman, Abi Jabiri, dan beberapa tokoh lain yang ya bisa dibilang generasi baru Muslim yang kemudian membaca dan membuat satu terobosan baru. Itu dalam diskursus bagian pertama buku ini, yang ya setidaknya berbicara kalau subbab yang pertama dia akan mencoba mempertanyakan atau memperdebatkan otoritas Al-Quran, membaca Al-Quran sebagai korpus terbuka, bukan korpus tertutup menurut Muhammad Arkon tadi. Kemudian melihat integritas teks Al-Quran dalam keserjanahan Barat dan Muslim, dan membaca pikiran Al-Quran itu seperti apa. Itu bagian pertama, memperdebatkan otoritas Al-Quran. Bagian kedua, kawan-kawan, Munim Siri ingin mendiskusikan tentang otentitas hadis dalam diskursus keserjanahan Muslim dan Barat. Jadi Munim Siri ini selaku penulis ingin mendiskusikan tentang otentitas hadis dalam diskursus keserjanahan Barat dan Muslim itu sendiri. Buku ini kemudian membicarakan perihal lagi-lagi dalam diskursus hadis misalnya, Barat menjadi kelompok tertuduh karena metode dan analisis histori mereka yang mengantarkan pada keraguan terhadap hadis-hadis yang dikategorikan para muhadis sebagai sahih. Jadi dalam buku diskursus ini memperbincangkan atau membawa satu gagasan, menampilkan lah setidaknya menjadikan Barat dalam metodenya, kalau kita lihat metodenya dalam analisis histori, menjadi sosok yang kaum tertuduh,
Jadi buku ini menawarkan untuk mendiskusikan kompleksitas dalam studi sarjana barat. Tidak kemudian menghilangkan total, tapi ada nilai kritis yang dibangun di situ. Kemudian mendemonstrasikan bahwa kesarjanaan hadis di barat tidak sesederhana sebagaimana yang umumnya dipersepsikan kaum muslim. Jadi yang tidak selamanya barat itu buruk, ya kan. Dalam buku ini menawarkan begitu, mengajak kita untuk mendemonstrasikan di serba dialek kalau tawaran Munim Siri ini kebanyakan. Kemudian diajak untuk mendiskusikan wacana yang kemudian ingin berkembang atau yang lagi berkembang di pemikir muslim, yang mana tidak kalah dinamisnya dengan apa yang terjadi di lingkungan kesarjanaan barat. Jadi Munim Siri mengajak kawan-kawan di wilayah muslim khususnya untuk tidak melihat sepele tentang satu kajian yang dianggap dinamis dalam diskursus pemikiran. Jadi dalam bagian kedua ini, dalam diskursus bagian kedua, Munim Siri menawarkan untuk mengembangkan metodologi usul fikih dalam menafsir hadis, di mana hasilnya menakjubkan, di mana kalangan orientalis dan pemikir muslim kritis kemudian tidak perlu merasa bangga telah melahirkan sesuatu terobosan besar dalam hadis. Karena apa kawan-kawan? Karena pada usuliyun sudah menyediakan solusi kira-kira gitu atas keraguan yang inheren dalam tradisi hadis. Jadi menawarkan untuk mengembangkan metodologi usul fikih dalam menafsir hadis. Jadi bahasanya mengembangkan karena para usuliyun itu sudah usuliyun terdahulu ini kira-kira sudah kemudian menyediakan solusi atas keraguan yang kemudian terjadi dalam diskursus hadis misalnya. Jadi itu bab 2 coba menawarkan metodologi untuk mengembangkan metodologi kira-kira. Jadi dengan subbab pembahasan yang dengan topiknya menyoal otentitas hadis. Jadi ada modernitas dan upaya rating hadis, ada otentitas hadis dalam diskursus sarjana barat tadi sebagaimana saya sampaikan, dan ada pembelaan hadis, kritik yang salah alamat, kira-kira begitu. Nah, tadi sebagaimana beliau menawarkan metodologi usul fikih untuk dikembangkan. Kemudian bagian ketiga ini Munim Siri menawarkan atau mencoba berdialektika untuk melihat atau membongkar argumen kejumudan syariat, itu menuju reformasi syariat, Islam politik dan agenda dan negara Islam, radikalisme agama, dan problem toleransi. Lagi-lagi Munim Siri mendiskusikan beberapa isu mutakhir seputar syariat dengan apa? Tetap konsisten menawarkan apa? Model pembacaan ulang atas tes-tes klasik. Jadi atas pembacaan ulang untuk teks klasik untuk pembacaan beberapa isu-isu mutakhir. Itu tawaran dalam bagian ketiga. Jadi isu-isu mutakhir hari ini berkaitan dengan seputar syariat itu beliau menawarkan model untuk pembacaan ulang atas teks-teks klasik. Hal yang sedemikian itu sengaja dilakukan oleh penulis dalam diskursus buku ini, yang mana membedah dua sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga satu pertanyaan yang muncul misal dalam bagian ketiga ini nanti ada pertanyaan tentang apakah hudud itu hukum Islam atau jahiliyah, otentikkah seruan penerapan syariat Islam atau negara Islam, di mana letak kendalanya dalam hubungan lintas agama.
Jadi persoalan-persoalan tersebut ya dalam diskursus bagian ketiga disampaikan secara ya cukup detail kawan-kawan. Dengan harapan apa? Dengan harapan dari penulis untuk menyuguhkan satu potret Islam yang progresif dan revolusioner. Sebagaimana awal dari kehadirannya. Itu menjadi harapan penting Munim Siri dalam bukunya ini, dalam diskursus bagian ketiga khususnya, untuk menyuguhkan potret Islam yang progresif dan revolusioner. Ya, dan juga tadi bagian ketiga tadi telah disampaikan mendiskusikan akar-akar radikalisme yang kerap mengancam koeksistensi kehidupan damai, baik itu ya, antar beragama maupun lintas agama-agama. Jadi menarik buku ini kawan-kawan, bisa dilihat dari beberapa sudut tafsir, setidaknya sudut pandang masing-masing orang melihat dari buku ini. Jadi sekilasnya saya coba menyampaikan apa yang kemudian saya ketahui dari isi buku berdasarkan apa yang disampaikan oleh Munim Siri sendiri dalam bukunya Tradisi Intelektual Islam yang diterbitkan tahun 2015. Ya, buku yang bagi saya menarik untuk dibaca untuk kaum intelektual untuk melihat kembali tradisi-tradisi dengan harapan bahwasanya Islam itu Islam yang progresif dan revolusioner. Islam yang disampaikan Munim tadi dengan harapan yang sangat besar kepada kita semua, cendekiawan baru, akademisi Islam baru yang melihat Islam itu yang progresif dan revolusioner sebagaimana asal muasal dia hadir. Itu saja kawan-kawan dimanapun berada, kurang lebih dan kesalahan mohon maaf. Jika ada komentar atau kekurangan daripada apa yang saya sampaikan, bisa langsung saja kita berdialektika, bisa dunia maya, bisa dunia nyata. Saya selalu tertarik dengan dialektika sebagaimana yang disampaikan Munim Sirih selalu dalam diskursus dialektis apapun itu mengajak. Itu saja, akhir kata billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.